keempat, kami akan membahas mengenai kerajaan Pajang. Sebelum membahas kerajaan Pajang, kami akan memperkenalkan diri kami dahulu. Perkenalkan, nama saya Ismi Aisyah Nuraini, absen 10. Perkenalkan, nama saya Rania Sila, absen 20. Perkenalkan, nama saya Fahri Ragil Saputra, absen 8. Perkenalkan, nama saya Rani Farhanun, absen 26. Perkenalkan, nama saya Farah Kalena, absen 9. Selamat menyaksikan. Sejarah Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Islam Demak. Kerajaan Pajang didirikan oleh Jaka Tingkir yang berasal dari Pengging, yakni di lereng Gunung Merapi. Ia adalah menantu Sultan Trenggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Pasca membunuh dan merebut kekuasaan Demak dari Arya Penangsang, seluruh kekuasaan dan benda pusaka Demak dipindahkan ke Pajang. Jaka Tingkir mendapat gelar Sultan Hadiwijaya dan sekaligus menjadi raja pertama Kerajaan Pajang. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa atau Demak dipindahkan ke pedalaman membawa pengaruh yang besar dalam penyebarannya. Selain Islam yang mengalami perkembangan, politik juga mengalami perkembangan. Pada masanya, Jaka Tingkir memperluas kekuasaannya ke arah timur hingga Madiun di area pedalaman tepi aliran Sungai Bengawan Solo. Karena kerajaan Pajang dengan raja-raja di Jawa Timur sudah bersahabat, pada tahun 1581, Jaka Tingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja penting di Jawa Timur. Letak Kerajaan Pajang diperkirakan Kerajaan Pajang berada di wilayah Kartasura, yang merupakan wilayah pedalaman di Jawa. Wilayah Kerajaan Pajang itu tidak terlalu luas loh, yaitu meliputi wilayah Jawa Tengah. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, banyak wilayah Jawa Timur yang melepaskan diri. Kehidupan masyarakat Kerajaan Pajang. Yang pertama ada kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Pajang dipenuhi dengan banyak tokoh yang terpaku dengan dendam dan perebutan pemerintahan. Pada masa kudeta, Sunan Kalijaga memberikan instruksi agar para Wali Songo dapat menempatkan diri dan tidak ikut campur dalam jalannya peperangan. Kehidupan politik kerajaan ini juga dihiasi dengan usaha perebutan tahta yang terus berjalan. Yang kedua ada kehidupan ekonomi. Pajang merupakan wilayah yang subur yang menyandang predikat sebagai lumbung beras pada abad ke-16 hingga ke-17. Letaknya yang strategis membuat tanah Pajang memiliki sistem irigasi yang terkelola dengan baik. Yang ketiga ada kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Pajang di masa lalu digambarkan sebagai masyarakat yang harmonis dan memiliki tingkat kearifan lokal yang tinggi. Kehidupan sosial yang tinggi ini tentunya juga didukung dengan faktor ekonomi yang tinggi pula pada masa tersebut. Yang keempat ada kehidupan agama. Kehidupan agama masyarakat Pajang dihiasi dengan perkembangan Islam yang sangat pesat dan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Pajang sebagai salah satu kerajaan bercorak Islam yang terkenal di Nusantara. Tentunya perkembangan agama Islam ini tak lepas dari peran para wali songo yang turut serta dalam menyebarluaskan agama Islam di tanah Pajang. Terlepas dari itu, Sultan Hadiwijaya sebagai raja pertama Pajang juga memiliki pengaruh yang besar. Terkenalnya Sultan Hadiwijaya sebagai pemeluk Islam yang taat, membuat masyarakat Pajang membuka diri terhadap pemikiran dan ajaran Islam. Yang terakhir ada kehidupan kebudayaan. Kebudayaan budaya di Pajang banyak dipengaruhi oleh seni-seni Islamis. Hal ini terbukti dari berdirinya Masjid Laweyan sebagai pusat peribadahan Islam pada masa tersebut. Selain itu, kebudayaan membatik tulis juga merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti peninggalan Pajang di Jawa. Sistem dan perkembangan pemerintahan Kerajaan Pajang. Sistem pemerintahan Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa bagian pedalaman. Menandai runtuhnya Kerajaan Demak, Pajang mengambil alih peranan kerajaan bercorak Islam di tanah Jawa. Dalam pemerintahannya, Pajang memposisikan adipati sebagai perpanjangan tangan dari raja yang berkuasa.
Bahkan pada masa pemerintahan Pangeran Benawa, kerajaan ini juga memiliki seorang senopati yang membantu menjalankan tugas-tugas kerajaan. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya. Pada masa kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Pajang mencapai wilayah Madiun, Blora, dan Kediri. Selain itu, lumbung padi di daerah Pajang pun dinyatakan sebagai lumbung padi terbaik dan terbesar di Pulau Jawa. Kemudian, dari masa pemerintahannya, Pajang juga mengalami kemajuan dari segi sosial budaya. Silsilah Raja-Raja Pajang pada Kerajaan Pajang. Yang pertama, Sultan Hadiwijaya 1568-1583. Sultan Hadiwijaya dikenal dengan nama Jaka Tingkir yang merupakan raja pertama dari Kerajaan Pajang. Lewat kudeta yang dilakukan, Jaka Tingkir berhasil meruntuhkan Kerajaan Demak. Kemudian membentuk kerajaan Islam baru di daerah Pajang yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pajang. Yang kedua, Arya Pengiri 1583 sampai 1586. Pada masa pemerintahannya, Arya Pengiri mendapatkan gelar sebagai Sultan Ngawantipura. Dalam perjalanannya, Arya Pengiri dinikahkan dengan putri tertua Sultan Hadiwijaya, yaitu Putri Pembayun, sehingga berhak atas tahta pemerintahan. Yang ketiga, ada Pangeran Benawa 1586 sampai 1587. Periode pemerintahan Pangeran Benawa merupakan masa pemerintahan paling singkat dalam sejarah Kerajaan Pajang. Pangeran Benawa hanya memerintah selama 1 tahun pemerintahan selama masa pemerintahannya. Pangeran Benawa juga didampingi oleh seorang senopati. Nah, yang keempat ini ada Gagak Bening dari 1587 sampai 1591. Setelah Pangeran Benawa lengser, Gagak Bening mengambil alih tahta. Selama masa pemerintahannya, Gagak Bening banyak melakukan perluasan wilayah. Dia juga kerap kali melakukan perombakan dan peraturan di istana. Nah, yang kelima ini ada Pangeran Benawa yang kedua dari 1591 sampai 1618. Masa pemerintahan Pangeran Benawa kedua ini tercatat sebagai masa pemerintahan terakhir Kerajaan Pajang. Hal ini lantaran muncul beberapa kudeta dari masa ini dengan tujuan menghancurkan Kerajaan Mataram. Namun, kudeta yang direncanakan justru menjadi bumerang dan menghancurkan kerajaan sendiri. Penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang. Yang pertama, melawan Sutawijaya. Awal masa kemunduran Kerajaan Pajang dimulai dari peperangan melawan Sutawijaya. Setelah diangkatnya Sutawijaya sebagai pemimpin Mataram, kerajaan ini pun mulai berkeinginan memisahkan diri dengan Pajang yang kemudian menjadi awal mula perselisihan antara Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram. Meskipun peperangan dimenangkan oleh Hadiwijaya, Pajang cukup banyak mengalami kerugian karena Hadiwijaya terlalu fokus memerangi Sutawijaya dan mengabaikan Pajang. Kondisi juga diperburuk dengan meninggalnya Hadiwijaya tanpa adanya penerus yang mumpuni untuk memerintah Kerajaan Pajang. Yang kedua, perebutan tahta. Perebutan tahta kerajaan juga tak luput dari penyebab keruntuhan Kerajaan Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal, perebutan tahta terjadi antara menantu yaitu Arya Pangiri dan putra yaitu Pangeran Benawa yang membuat kekuasaan kerajaan terpecah menjadi dua kekuatan. Perebutan tahta tersebut dimenangkan oleh Arya Pangiri pada tahun 1583. Yang ketiga, bawahan Kerajaan Mataram. Setelah masa kepemimpinan Pangeran Benawa II berakhir pada tahun 1587, Pajang menjadi kerajaan yang pasif. Hal ini lantaran Pajang tidak memiliki putra mahkota yang dapat melanjutkan kepemimpinan Pangeran Benawa II. Dengan demikian, Kerajaan Mataram mengambil kesempatan ini dan menjadikannya sebagai daerah yang berada di bawah kekuasaan Mataram. Selanjutnya, prasasti dan bukti peninggalan Kerajaan Pajang. Yang pertama, adanya Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran merupakan salah satu bandar peninggalan Kerajaan Pajang. Bandar ini terletak di tepi Sungai Jenes. Pada masa lalu, Sungai Jenes merupakan jalur transportasi dan perdagangan besar bagi Pajang. Yang kedua, Masjid Laweyan. Masjid Laweyan menandakan bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan Islam di masa lalu. Keunikan Masjid Laweyan terletak pada adanya beberapa sudut-sudut yang dulunya digunakan sebagai tempat peribadatan umat Hindu. Yang ketiga, adanya Makam Bangsawan Pajang. Makam Bangsawan Pajang ini dibuat pada masa Ki Ageng Henis.
Tujuannya adalah sebagai rasa hormat terhadap para bangsawan dan keluarga kerajaan yang telah berjasa bagi Kerajaan Pajang pada masa lalu. Yang keempat, adanya Pasar Laweyan. Pasar Laweyan di masa lalu dikenal sebagai tempat tinggal Nglaweyan. Nglaweyan merupakan sebutan bagi penduduk Laweyan yang memiliki perekonomian tinggi. Tingginya perekonomian Nglaweyan dipengaruhi dari keberadaan Laweyan sebagai pusat jual beli kerajaan batik tulis. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!